Halo teman-teman, selamat malam. Pada malam hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja dengan teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kita jangan sampai lupa dengan kasus Subang. Mungkin dari teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Subang Hijau ini, jangan sampai lupa juga dan mengingatkan apa sih kasus Subang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Silvi, saya akan cabut kembali yang namanya pencabutan PH terhadap Ibu Silvi karena ada kesalahpahaman di antara di keluarga gitu ya, bahwa saya sebetulnya tidak ingin untuk melepaskan dengan Ibu Silvi. Saya tetap kuasa hukum yang akan pakai adalah Ibu Silvi. Saya yakin PK saya bisa menang karena benar. Oke teman-teman, tadi dan juga sampai 2 kali ada yang telepon ya, netizen ini memang banyak juga yang telepon gitu ya. Cuman saya agak belum ada bahan untuk membahas terkait kasus Subang ini. Jadi begini teman-teman, permasalahannya dari pertanyaan itu. Ya, memang netizen ini kan luar biasa dan ingin sekali untuk melihat bagaimana respon daripada pemimpin di Jawa Barat. Ya kan? Tapi kan terjadinya dengan kasus Subang ini, kasus Yosep ini, pembunuhan Ibu Tuti dan almarhumah Amalia, gubernur itu kan belum Pak Deddy, betul tidak? Nah, kemarin begini pertanyaannya, kenapa ya Bang, Pak Deddy gubernur Jawa Barat kan biasanya turun, meskipun dulu Bang belum jadi gubernur ya, sering turun untuk memanggil saksi-saksi daripada sebuah kasus yang terjadi di area Jawa Barat khususnya, kecuali mungkin di luar Jawa Barat, itu urusan lain. Kemarin juga di kasus Vina sampai ikut sidang segala. Lalu di kasus kemarin di Indramayu juga ikut memanggil saksi-saksi, menelusuri dan bagaimanapun itu. Tapi kenapa ya di kasus Subang, di kasus terjadi di Jalan Cagak, dari dulu tidak pernah turun tuh, tidak pernah terlihat. Ya entahlah ya teman-teman, karena memang dulu juga memang sudah dikabarkan oleh Pak Kades Indra Zainal, ya kata Pak Indra, ada juga datang katanya ke desa, menanyakan terkait kasus itu. Tapi memang tidak lama dan kita tidak dengar juga terkait pemanggilan saksi-saksinya, tidak ada ya, betul tidak? Kan biasanya saksi-saksi yang kadang krusial juga dipanggil tuh ke rumahnya, bagaimana permasalahannya, apa terjadi, bagaimana kan gitu. Ya kan, betul tidak? Bahkan sampai Ibu Mimin, saya melihat di TikToknya Mas Puri, sampai meminta-minta kepada Gubernur Jawa Barat agar kasus ini cepat tuntas, intinya bagaimana caranya, atau entah apa yang diminta itu minta perlindungan atau apa begitu. Nah, itu mungkin teman-teman, saya menjelaskan daripada pertanyaan dari teman-teman. Bahkan kemarin juga ada yang telepon ke saya sampai 5 kali. Bahas itulah katanya, gak apa-apa, itu kan kita hanya bertanya, karena memang kasus-kasus yang lain ya terjun ya, gubernur ini. Kemarin buktinya di Indramayu, dipanggil lah para saksi ke rumahnya, ditanyalah keluarganya. Nah, kasus Subang ini saya tidak melihat juga memang dari tahun 2021 sampai sekarang 2026. Betul tidak? Nah, mungkin teman-teman ini fakta ya yang saya sampaikan. Betul? Nah, ini fakta. Karena memang faktanya tidak ada begitu. Nah, kan masyarakat berharap juga nih karena ini terjadi kan di Subang. Subang adalah kabupaten. Apa sih kasus Subang itu? Kasus Subang itu adalah kasus tragedi pembunuhan 2 orang wanita dalam 1 malam terjadi di tahun 2021 pada tanggal 18 Agustus. Nah, sahabat, kasus Subang ini alot sekali. Kenapa saya ingin juga membahas di malam ini? Ya, ingin juga ngobrol dengan teman-teman, saling mengingatkan bahwa jangan sampai lupa terkait kasus ini. Semoga video ini juga ditonton oleh Polda Jabar yang menangani kasus Subang.
kasus Subang itu korbannya dua orang, yaitu almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amalia anaknya. Itu menjadi korban pembunuhan, teman-teman. Kalau teman-teman melihat daripada foto kedua korban ini, pastilah akan mengerikan. Karena begini, saya akan melihat, ya dulu saya punya fotonya, cuman dihapus, karena tiap hari kalau lihat itu, waduh mengerikan sekali. Jadi ini udah habis, kepala tuh kayak telur pecah, dan ini tulang ini sudah hampir putus ya, dan intinya rusak, baik korban almarhumah Amalia dan ibunya almarhumah Ibu Tuti. Itu jadi pukul, mungkin dengan benda tumpul lah ya kan, kalau benda tajam kan pasti putus beneran kan, ini tidak putus tapi hancur tulang ini, tulang kepala tengkorak itu ya. Nah sahabat, kasus ini lama terjadi, lama pengungkapan. Apakah para saksi banyak? Banyak, ratusan. Apakah barang bukti banyak? Banyak, sahabat. Tapi TKP-nya rusak, diduga rusak, atau ada yang merusak. CCTV pun minim. Namun di situ ada juga saksi-saksi fakta atau saksi-saksi yang krusial juga ada. Bahkan ada yang langsung menyebutkan nama seseorang. Nah, di situ saksi-saksi ada dipanggil, dikumpulkan, penyelidikan. Tapi mental, ditangani Polsek, tidak ada sama sekali info update terbaru penangkapan. Ditangani langsung dilimpahkan ke Polres, mental lagi. Tidak ada informasi penahanan penangkapan para pelaku. Lalu ditangani oleh Polda, masih alot dan lama. Nah, disinilah publik menanti lama sekali pengungkapannya. Sebenarnya siapa para pelaku ini, karena kecurigaan daripada warga masyarakat. Saya melihat dari komentar, bahkan banyak juga telepon masuk, kan begitu. Kita juga banyak kedatangan tamu bertanya, kita ngobrol sambil ngopi-ngopi ya, begitu. Dan lama memang kasus Subang ini, tidak ketemu sama sekali pelakunya. Alot. Dan bahkan terjadi hampir 2 tahun lamanya. Saya kira mau di PTS kan kasus ini, karena memang pastilah mungkin ya, polisi juga untuk menemukan bukti-bukti itu memang susah sekali. Kenapa saya bilang susah? Lah kalau gampang 2 hari juga udah ketemu, atau 1 minggu. Ini kan bertahun-tahun, betul tidak? Berarti susah. Ya, barang buktinya pun tidak ada, memang sudah dibuang oleh para pelaku, kan begitu. TKP-nya pun acak-acakan, sidik jarinya pun minim, CCTV pun minim, kan begitu. Akhirnya apa? Disinilah publik terbagi 2 bagian, ya kan? Ada yang mencurigai ke sini, ke si A, ada yang mencurigai ke si B, kan begitu. Setelah 2 tahun lamanya kasus ini bergulir, ditangani oleh Polda, ya. Karena Polsek mental, Polres juga mental, nggak ada kabar gembira buat kita, penangkapan kasus Subang nggak ada, Polda pun sama nggak ada, waktu itu ya, ini cerita singkatnya saja. Nah, setelah sekian lama kita dengan rekan-rekan meng-up terus tanpa lelah, hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan, kita di Polda, sampai subuh pun kita tidak tidur, ya kan, untuk mencari informasi-informasi, kan seperti itu. Kita turun ke lapangan, update, mencari informasi, para saksi kita wawancarai segala macam dengan rekan-rekan, kan begitu. Nah, sahabat, akhirnya ada titik temu para pelaku ini. Siapa yang menyebutkan adalah Danu, sang keponakan dari korban. Danu namanya, ya. Danu ini menyebutkanlah semua yang terjadi di malam itu. Saya, rekan-rekan, dan Danu ini mengakui di rumah Wak Lilis atau kakak dari korban, yaitu Bu Tuti yang dibunuh itu. Disitulah dia dipres oleh pengacaranya, ya kan? Oleh pengacaranya itu dipres. Apakah Danu ini mengetahui, apakah Danu melakukan, siapa saja yang terlibat, lalu apa peran-peran mereka yang kau katakan itu, kan begitu. Danu di situ benar-benar nangis dan dipres oleh kuasa hukumnya. Akhirnya disitulah bocor nama-nama. Disebutkanlah nama Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Ini sesuai dengan prasangka kalian semua, kecurigaan kalian semua. Wah, jangan-jangan Yosep nih pelakunya. Kan begitu. Wah, jangan-jangan istri muda nih pelakunya. Terjadilah pengakuan Danu di malam itu. Kita mendengar, saya dan rekan-rekan mendengar
melihat, ya, menyaksikan, merasakan di tempat itu di rumahnya Bu Lilis, Danu mengatakan nama-nama itu. Akhirnya setelah itu kita up ke publik. Ya kan? Kita up-lah ke publik. Untuk apa? Meng-up dulu. Kita up bahwa Danu akan ada pemanggilan lagi, pemeriksaan lagi ke Polda Jawa Barat. Kecurigaan masyarakat memang sudah kesana kemari. Ada yang curiga ke anaknya, yaitu Kang Y, ya. Ada yang curiga ke uaknya, ada yang curiga ke sana kemari. Nah, Danu akhirnya mengakui di situ, mengatakan. Lalu seminggu kemudian diantarkanlah oleh pengacaranya ke Polda. Dan disitulah keterangannya disandingkan lagi, dan langsung di situ mengakui, dan paginya langsung ada penahanan Pak Yosep, diangkut ke Polda. Ya kan? Diangkut ke Polda. Setelah itu adanya rekonstruksi. Rekonstruksi itu Danu dari mulai Masjid Jalan Cagak, segala macam cerita dia itu dilakukanlah dalam sebuah rekonstruksi di situ. Sampai ke TKP, ramai banget di situ teman-teman. Nah, setelah itu ya muncullah nama Mimin juga. Namun Ibu Mimin waktu itu memang tidak ada rekonstruksi ya, diwakilkan, ada sebuah perwakilan karena memang Ibu Mimin tidak mau. Nah, intinya jadi begini, singkat cerita, karena ini hanya cerita ya, cerita kasus Subang secara singkat, karena memang saya lupa ingat, sudah lama. Setelah itu, ya, adanya sidang, teman-teman. Jadi ditetapkanlah Yosep dan juga Abi, teman-teman. Yosep divonis 20 tahun, karena menurut hakim sudah terbukti melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Nah, lalu Danu juga seorang justice kolaborator yang membongkar kasus ini, divonis 4 tahun penjara dan sekarang sudah bebas. Itu cerita singkatnya. Danu sekarang sudah bebas, sudah lama bebas ya, karena sudah 4 tahun menjalani hukuman di Polda waktu itu. Nah, setelah itu teman-teman, di sini banyak pertanyaan dari warga masyarakat. Bang, kenapa ya? Danu ini kan mengatakan ada pelaku itu Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Tapi kok yang ditahan cuman kamu, Danu, dan juga Pak Yosep, dan juga Abi. Kan yang disebutkan itu Ibu Mimin, Arigi terlibat juga di situ. Tapi kenapa? Ini pertanyaan publik ya, saya catat. Tapi kenapa kok yang 2 lagi belum juga dilakukan penahanan? Nah, justru itu teman-teman kita tanyakan ke Polda. Ya kan, semoga kan video ini juga ditonton. Jadi ini maksudnya jangan sampai lupa, ini saling mengingatkan. Ini bagaimana sih kasus pembunuhan ibu dan anak ini? Bayangin 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti sudah 5 tahun lebih. Tapi status tersangka daripada Ibu Mimin dan Arigi belum ada kejelasan sampai saat ini. Apakah akan ada penanganan lagi terkait Ibu Mimin dan Arigi, atau akan SP3 atau istrinya bebas? Karena begini ya teman-teman, ya, Ibu Mimin dan Arigi juga manusia, sama, ya kan? Sama kan? Nah, kalau kita melihat dari sisi daripada kemanusiaannya, kan kasihan juga, menggantung. Saya kok masih status tersangka? Kan misalkan kata Bu Mimin tuh, saya ini bukan pelaku. Lalu publik juga mendorong Polda, kenapa Ibu Mimin tidak ditangkap dan juga Arigi? Kan dia pelaku, menurut keterangan Danu juga begitu, seorang justice kolaborator. Kan begitu ya, ini cerita singkat ya teman-teman. Nah, pasti publik sekarang bertanya-tanya, dan saya pun sebagai warga masyarakat bertanya-tanya, kenapa 2 tersangka ini kok belum juga dilakukan penahanan? Apakah bukti yang belum ada, atau kurangnya bukti yang sangat-sangat otentik, atau bagaimana? Kan begitu, kita bertanya ya. Ini kan kita bertanya ke Polda Jawa Barat, penanganan kasus Subang ini bagaimana? Sesuai dikatakan Danu itu kan ada Arigi, ada Ibu Mimin, Yosep, dan juga Abi, dan juga Danu. Lalu yang sudah melalui proses hukuman yang berat adalah sudah 3 orang, yang satunya sudah keluar. 2 lagi, pertanyaan publik. Di sini banyak juga yang bertanya, Bang, kasus Subang bagaimana nih saat ini? Ya kita tanya ke Polda yang menangani kasus ini, betul tidak? Karena kan Polda yang menangani kasus ini, bahkan sudah sampai pergantian Kabid Humas,
pergantian Kapolda. Masih saja menggantung kasus ini. Kan begitu. Bahkan Polres juga sudah berganti Kapolresnya. Mungkin Polsek juga sudah berganti Kapolseknya. Pasti juga TKP sudah banyak ilalang lagi. Kan begitu. Nah, kasus Subang ini memang aneh bin ajaib, teman-teman. Dua tersangka belum juga dilakukan penahanan. Begitu, itulah apa namanya desakan publik yang saya sampaikan di kolom-kolom komentar, dan ini hanya ngobrol-ngobrol lah kita ya. Ini pembahasan di video kali ini. Saya juga pengen ngobrol dengan teman-teman agar tidak lupa dengan kasus Subang ini yang selama ini kita ikuti. Silahkan komentar apapun tulis di kolom komentar ya yang menarik-menarik terkait dengan kasus Subang ini agar saya juga ada masukan dari teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.